Sesaat kalian bayangkan ini, kalian menjalani kehidupan seperti biasa dan semuanya tampak normal. Namun seketika, pada saat kalian tengah berkumpul dengan teman-teman, ruangan di sekitar tampak menggelap. Dan kalian mulai mendengar suara-suara asing, dan dunia sekitar tidak terlihat normal lagi. Bagaimana kira-kira reaksi kalian? Takut tentunya. Nah, sekarang bayangkan hal yang sama terjadi hampir setiap hari. Itulah realita bagi sebagian penderita halusinasi. Apa sih sebenarnya halusinasi? Apa yang menyebabkan halusinasi? Dan adakah cara untuk menyembuhkannya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak video ini. Apa itu halusinasi? Halusinasi adalah terjadinya persepsi dalam kondisi sadar tanpa adanya rangsangan nyata terhadap indera. Halusinasi adalah gangguan persepsi panca indera tanpa adanya rangsangan dari luar. Bagi sebagian masyarakat, orang dengan gangguan jiwa adalah suatu aib, dan mereka menganggap orang dengan gangguan jiwa tidak dapat melakukan apapun dan malah menjadikan mereka sebagai beban dalam suatu keluarga. Di Indonesia, orang dengan gangguan jiwa diperkirakan mencapai 450.000 orang. Penyebab dari halusinasi yang pertama ada sakit dengan panas tinggi sehingga mengganggu keseimbangan tubuh. Yang kedua ada gangguan jiwa skizofrenia atau gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang, demensia dan depresi dengan gejala psikosis. Yang ketiga ada pengkonsumsi narkoba. Yang keempat mengkonsumsi alkohol berkadar di atas 35%. Dan yang kelima ada trauma yang berlebihan, misalnya cedera kepala berat. Tanda dan gejala dari halusinasi terbagi 5. Yang pertama, berbicara, senyum, dan tertawa sendirian. Yang kedua, mengatakan mendengar suara atau melihat, menghirup, mengecap, dan merasa sesuatu yang tidak nyata. Yang ketiga, merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang keempat, tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak nyata. Dan yang terakhir, tidak dapat melakukan perawatan diri secara mandiri. Karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa, alih-alih mendapatkan pengobatan, kebanyakan dari mereka malah dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Klasifikasi halusinasi yang pertama, halusinasi pendengaran, merupakan jenis halusinasi yang menyebabkan seseorang mendengar suara yang tidak didengar orang lain. Misalnya suara tersebut dapat berupa instruksi, percakapan, alunan musik, atau bahkan langkah kaki seseorang. Yang kedua, halusinasi penglihatan. Halusinasi ini melibatkan indera penglihatan yang membuat penderitanya seolah melihat sesuatu, tapi benda tersebut sebenarnya tidak ada. Misalnya seseorang dapat melihat orang lain yang sebenarnya tidak berada dalam ruangan, atau melihat lampu berkedip yang tidak dapat dilihat orang lain. Yang ketiga, halusinasi penciuman. Melibatkan indera penciuman, misalnya pada kondisi ini seseorang bisa mencium aroma wangian, justru bau yang tidak sedap, atau merasa tubuhnya berbau busuk, padahal nyatanya tidak. Yang keempat, halusinasi pengecapan. Melibatkan indera perasa yang menyebabkan seseorang merasa sensasi bahwa sesuatu yang dimakan atau minum memiliki rasa yang aneh. Misalnya seseorang mengeluh karena merasa atau mengecap rasa logam saat makan atau minum, padahal makanan dan minuman yang ia konsumsi rasanya normal. Yang kelima, halusinasi sentuhan. Melibatkan kontak fisik atau gerakan di area tubuh, misalnya seseorang merasa seolah disentuh atau digelitik oleh orang lain, padahal tidak ada orang lain di sekitarnya. Proses terjadinya halusinasi fase yang pertama, klien mengalami kecemasan, stres, dan kesepian. Klien memfokuskan pikirannya ke dalam hal-hal menyenangkan untuk menghilangkan stres dan kecemasan. Fase yang kedua, kecemasan meningkat dan berhubungan dengan pengalaman internal dan eksternal individu berada pada tingkat listening pada halusinasinya. Fase yang ketiga, halusinasi lebih menonjol, menguasai, dan mengontrol. Fase yang keempat, klien merasa terpaku dan tidak berdaya melepaskan diri dari kontrol halusinasi. Kita masuk dalam poin yang terakhir,
yaitu cara menangani halusinasi. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang nyaman. Yang kedua, melaksanakan terapi dokter. Yang ketiga, menggali permasalahan pasien dengan membantu mengatasi masalah yang ada. Yang keempat, memberikan pasien aktivitas. Dukungan keluarga dan orang sekitar sangat diperlukan bagi mereka dalam menjalani kehidupan. Namun faktanya, orang yang mengerti dan memahami masalah gangguan jiwa, khususnya halusinasi, masih sangat sedikit. Kehidupan yang dialami penderita halusinasi adalah kehidupan yang penuh kesepian, dijauhi orang-orang, teman, dan bahkan keluarga. Mulailah pahami apa itu gangguan jiwa dan berhenti memberikan pandangan kepada orang gangguan jiwa sebagai orang gila. Dengan adanya stigma tersebut akan membuat penderita gangguan jiwa semakin menghindari pengobatan yang akan dilakukannya karena mereka merasa malu jika berobat dan mereka akan takut dijauhi orang lingkungan sekitar karena memiliki gangguan jiwa. Salam sehat jiwa.